Permata tak bisa dipoles tanpa gesekan, manusia tak bisa sempurna tanpa ujian. Hai, welcome back lagi ke channelku. Kali ini aku mau buat naniura. Naniura ini adalah salah satu makanan khas daerah dari Sumatera Utara, tepatnya dari suku Batak. Bahan-bahannya itu ada 8 siung bawang putih, kemudian ada bawang merah, aku pakai juga 8 siung atau 8 buah. Kemudian ini ada jahe. Jahenya ini wajib ya, karena aroma amis ikannya itu harus ditutupi dengan jahe. Kemudian kemiri dan lengkuas. Kemudian ada kecombrang. Jadi kecombrang ini makanan khas dari suku Batak juga ya. Serai, kemudian kunyit, jangan terlalu banyak supaya nggak terlalu bau, dan ada cabai rawit. Jadi ini dia bahannya. Tapi jangan lupa yang satu ini penting. Makanan Batak harus ada ini, andaliman. Jadi andaliman ini ada yang segar. Kalau yang segar dia warnanya masih hijau. Kalau dia udah nggak hijau jadi hitam itu bisa juga, cuma kesegarannya sedikit berbeda. Yang hijau seperti ini ya, jadi ini enak banget, rasanya pedas, getir, dan satu aromanya itu menggugah selera makan pokoknya. Ini kemudian ada jeruk jungga, kelihatannya sekilas jeruk jungga ini mirip dengan jeruk purut ya, kulitnya itu sedikit keriput seperti itu, tapi sebenarnya dia beda. Karena jeruk jungga ini airnya banyak seperti ini ya kelihatannya, dan juga kesegaran, rasa asamnya itu ada asam-asam manis seperti itu. Nah seperti ini harus ada. Kalau nggak ada kalian juga bisa beli online, karena ini bisa dibeli per piece ya, bukan per kilo. Per piece-nya itu 5.000 sampai 6.000 per piece. Jadi seperti itu ini bahan-bahannya. Kalau nggak ada jeruk jungga bisa nggak gunakan yang lain, jeruk nipis atau jeruk purut sebenarnya bisa, cuman ketajaman dia untuk mematangkan daging ikannya itu berbeda ya, karena air dari air jeruk jungga ini lebih banyak dibandingkan dengan jeruk nipis, dan airnya ini asam-asam seger sih. Untuk bumbunya, karena ikannya mentah, jadi untuk bumbunya ini aku tumis sedikit dulu dengan bukan sedikit ya, aku tumis sebentar, atau bisa digongseng ya, disangrai sebentar aja ya sebelum dihaluskan. Jadi kalau dihaluskan di sini aku pakai blender. Kalau nggak ada blender atau nggak mau diulek, digiling, ditumbuk, itu akan lebih enak lagi pastinya ya, beda. Sensasi tumbuk dan giling itu beda banget dibandingkan dengan blender. Tapi kalau untuk efisiensinya ya boleh-boleh aja pakai blender. Wangi banget nih. Untuk ngeblendernya aku nggak tambahkan minyak, atau aku nggak tambahkan dengan air. Jadi kalian bisa gunakan blender untuk bahan kering, jadi nggak usah ditambahkan dengan air ya. Oke, usahakan bumbunya itu halus seperti ini. Tambahkan 1 sendok makan, tapi kalian icip-icip aja sesuai dengan selera kalian. Kalau kurang garamnya kalian tambahin, karena makanan khas Batak kalau menurutku lidahnya itu akan lebih terasa asinnya. Ini ikannya udah aku cuci. Kalau kalian pakai ikan mas ya, kalian harus cuci lebih banyak cuci ya, karena kita mau ikannya itu nggak ada aroma tanahnya. Atau pakai ikan nila. Ini aku pakai ikan nila toba. Jadi ikan nila toba itu nggak bau tanah. Oke, ini dilap kering seperti ini. Kemudian dibumbuin. Nah, dibumbuinya sebenarnya bisa timbal balik ya, tapi di sini aku coba dengan yang satu sisi aja. Jadi jujur aja ini kali pertama aku membuat naniura. Aku pernah makan sih sekali, tapi untuk buatnya sih baru kali ini ya. Jadi aku sharekan aja. Mana tahu kalian mempunyai
rasa penasaran seperti aku, karena aku memang dari dulu penasaran membuat naniura, tapi baru kali ini kesampaian. Kali ini aku cobanya sih dengan ikan nila toba, tapi ini tulangnya aku nggak buang. Aku rasa lebih enak sih supaya kita makan nanti nggak terganggu dengan tulang. Ada baiknya kalau kalian mau buat, kalian minta tulangnya dihilangkan aja atau diangkat aja, dibuang aja tulangnya ya. Jadi supaya waktu makan itu lebih gampang. Oke. Kemudian jangan lupa ini yang paling penting, ini primadonanya. Jadi jeruk jungga ini yang akan mematangkan ikannya. Bisa nggak sih digantikan selain jeruk jungga? Misalnya pakai jeruk nipis atau jeruk purut. Sebenarnya berbeda ya, karena aroma khas dari jeruk jungga ini dan juga airnya itu beda. Tapi kalau kalian nggak ada, kalian boleh coba menggunakan jeruk purut ya, atau jeruk nipis. Ini bijinya dibuang aja supaya nanti waktu makan nggak terganggu. Oke, jadi ini aku sharing-sharing dengan teman-teman yang teman-teman gereja ya. Jadi katanya asamnya itu wajib banyak, karena kalau nggak banyak nanti ikannya nggak mateng. Jadi untuk satu ekor ikan nila ini yang kurang lebih sekitar 8 on, aku pakai sekitar 12 buah jeruk jungganya. Lihat ya, ini airnya banyak banget ya dibandingkan dengan jeruk nipis biasa atau jeruk jungga, ini airnya banyak dan aromanya memang lebih khas ya, lebih wangi, lebih seger manis gitu. Oke, ini aku lanjut dulu, aku peras-peras dulu jeruk jungganya. Dan untuk bagian luar ini kalau kalian mau buat, bisa kalian bumbui. Jadi bumbunya kalian tambahkan aja setengahnya lagi, supaya bumbu itu bisa menutupi bagian luar dan bagian dalamnya. Jadi nanti matangnya itu lebih merata dan bumbunya itu lebih meresap. Ini biji-bijinya diangkat aja. Ya, terus saja diperas dan dibalur ke ikannya supaya bagian luar kulitnya ini juga ikut mateng ya karena asamnya. Oke, nah seperti ini. Kalau menurut aku ikan filet bisa untuk buat naniura, dan supaya matangnya juga prosesnya lebih cepat, kemudian makannya lebih gampang. Yang penting filetnya dari ikan yang segar. Bisa ikan nila, bisa ikan mas, bisa. Biasanya sih ikan mas lah ya aslinya. Nah seperti ini aku bolak-balik lagi untuk memastikan setiap sisinya itu tertutupi dengan jeruk jungganya, air jeruk jungganya ya. Perlu perjuangan dan kesabaran ya kalau untuk makan naniura ini. Oke. Dan di sini aku juga akan uji coba, karena aku dengar dari teman-teman gerejaku, naniura ini dimakan setelah 6 atau 7 jam proses pematangan dengan air jeruknya. Ini aku tutup ya. Tapi waktu aku tanya bisa nggak sampai 24 jam, tapi mereka nggak pernah coba. Jadi kali ini aku sekalian coba, bisa nggak dia sampai 24 jam. Tapi paling tidaknya 6-7 jam udah bisa dimakan. Oke. Kalau kalian jalan-jalan di daerah Samosir, Tuk-Tuk, kalian kalau pengen cobain naniura, kalian bisa pesan pagi dan kalian ambilnya sore. Jadi kalian bisa makan. Jadi di situ ada yang jual naniura, tapi itu made by order ya. Seperti itu. Nah, seperti ini kita buat sendiri juga kita harus menunggu sampai 6-7 jam dalam keadaan kondisinya tertutup. Oke, ini setelah 6 jam, aku buat dari jam 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 jam ya aku buat ikannya. Tara, sekarang kita coba, kita lihat seperti apa. Aroma andalimannya itu terasa banget dan segernya. Aroma dari jeruk jungganya itu fresh banget ya, fresh banget. Ini akan aku makan, aku coba dulu. Seperti ini ya. Jadi daging ikannya itu nggak seperti yang dimasak di atas api sih sebenarnya ya, tapi ini udah mateng. Ikannya itu dagingnya putihnya nggak seperti putih yang kita masak di atas api,
Tapi juga dia nggak transparan seperti daging ikan mentah. Ya seperti ini. Ini enak banget sih. Aku udah siapkan sendok dan garpu. Ini karena bumbunya banyak, jadi aku mau cari dagingnya juga agak susah ya, karena tulangnya ini aku nggak buang. Kalau misal kalian mau buat, tulangnya kalian buang boleh ya. Jadi waktu makan nggak terganggu dengan tulang-tulang ikannya. Seperti ini. Aku baru tahu kenapa nani ura ini adalah menjadi makanan khas orang Batak. Karena setahu aku ya, biasanya orang Batak itu kalau makan lebih enak pakai tangan. Jadi mereka nggak pakai sendok garpu seperti ini untuk makanan khas daerah ya. Jadi aku lagi cari-cari ikannya dulu. Jadi kenapa aku bilang nani ura ini cocok banget jadi makanan khasnya orang Batak, itu karena lebih tepatnya dia nggak bisa dimakan dengan menggunakan sendok dan garpu. Lebih enak kita makan pakai tangan seperti ini. Jadi makannya dengan nasi hangat itu nikmat banget. Oke, aku makan dulu yuk, makan dulu ya, sambil aku cerita ya. Jadi nani ura ini, kembali lagi aku bilang, nani ura ini bukan makanan yang bisa didapatkan di tempat-tempat makanan, di tempat-tempat rumah makan suku Batak. Karena ini nggak bisa dibuat dulu kemudian nunggu ada yang pesen, ada yang beli ya. Karena nani ura ini idealnya dimakan setelah diproses selama 6-8 jam. Ini terasa freshnya, enak banget. Dan nanti aku akan coba, aku simpan lagi dan aku biarkan sampai yang 24 jam. Jadi seperti itu. Jadi sekarang aku makan dulu untuk yang pertama. Oke, buat kalian yang baru nemu channelku, jangan lupa ya, sambil temani aku makan, di subscribe dan juga diklik tombol loncengnya, supaya setiap ada videoku yang terbaru, kalian bisa dapat notifikasinya. Siapa tahu yang aku sharekan boleh bermanfaat sebagai pengetahuan atau sebagai ide, supaya kalian bisa tahu bahwasanya makanan di Indonesia itu banyak ragamnya. Oke, jangan lupa ya di subscribe dan diklik tombol loncengnya. Dan juga di like dan di share ke semua sosial media yang kalian punya. Supaya setiap teman kita juga yang lain bisa juga sama-sama kita belajar di sini. Oke, lanjut ya, aku makan dulu. Beneran, ini fresh banget. Aroma bumbunya enak, nendang pedasnya, dan juga wanginya juga, dan ikannya itu teksturnya jadi sedikit lebih kenyal-kenyal gitu ya. Bukan alot tapi kenyal. Ya, aku makan dulu dah. Nah, kalau yang ini setelah 24 jam. Tapi kalau menurutku 24 jam itu udah nggak enak. Aroma fresh dari jeruk jungganya itu sudah berubah. Jadi asemnya itu bukan jadi asam yang fresh lagi. Jadi idealnya itu 6-8 jam aja proses nani ura ini untuk bisa dikonsumsi. Seperti ini. Oke, thank you for watching. Akhir kata dari video kali ini. Sampai ketemu lagi di videoku berikutnya. Bye-bye.